Sebelum perilisan filmnya, ada banyak banget perdebatan mengenai siapa yang bakalan menjadi villain untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Karena di hampir semua materi promosi untuk film ini memperlihatkan kalau Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 yang akan menjadi villainnya. Sayangnya itu tidak terbukti. Spider-Man 2099 memang menjadi karakter antagonis. Namun pada dasarnya villain sebenarnya bukanlah Miguel O'Hara. Kita pun terkecoh sampai akhirnya ketahuan juga kalau villain sebenarnya memang The Spot. Dan kita bakalan ngomongin tentang villain yang satu ini. So, Varian, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mengulas lebih jauh lagi tentang tema pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning buat kalian yang belum sempat nonton Spider-Man Across the Spider-Verse. Lagi tayang di bioskop, mendingan kalian leave aja dulu video pembahasan ini, nonton dulu filmnya, baru balik lagi nanti ke sini, karena video ini bisa kalian akses kapanpun kalian mau. Tapi kalau kalian tidak bermasalah dengan spoiler, yang jelas kalian sudah diperingatkan. Ada banyak hal menarik tentang Spider-Man Across the Spider-Verse, tapi salah satu kejutan terbesar dalam film ini adalah villain baru yang sebenarnya lucu dan menakutkan. Dan saya sendiri di sepanjang film ini malah berhasil jatuh cinta terhadap karakter yang satu ini, yaitu The Spot yang suaranya diisi oleh Jason Schwartzman. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan bahkan bagi para penggemar buku komik yang tentu saja punya banyak wawasan tentang karakter-karakter yang ada dalam komik. Siapa sebenarnya The Spot dan kenapa di antara semua villain yang dihadapi oleh Spider-Man, dialah yang dipilih sebagai big bad villain untuk film ini dan film berikutnya. Dalam beberapa kali kesempatan saya pernah mengatakan bahwa Spider-Man itu adalah superhero yang paling populer, sama populernya dengan Batman milik DC, terutama karena karakter-karakter ini memiliki banyak musuh yang sangat mengesankan. Spider-Man punya koleksi penjahat yang sangat terkenal, yang jauh melampaui The Spot, seperti misalnya Green Goblin, Dr. Octopus, Venom, Electro, Vulture, bahkan Big Will jauh lebih terkenal daripada The Spot. Namun, meskipun The Spot itu terlihat sama seperti Polka Dot Man, namun peranannya dalam Across the Spider-Verse membuatnya menjadi salah satu villain yang paling berbahaya yang pernah dihadapi oleh Spider-Man. Selain itu, originnya dalam buku komik membuktikan bahwa dia sebenarnya bukan villain yang bisa diremehkan begitu saja. Jadi sebenarnya sebelum menjadi super villain yang dikenal sebagai The Spot, karakter ini awalnya dikenal sebagai Jonathan On. On dulunya adalah seorang ilmuwan brilian yang belajar di MIT, bahkan menjadi teman sekamarnya Quentin Beck yang kemudian menjadi Mysterio. Otak briliannya juga rentan terhadap keserakahan yang membuat dia tidak ragu untuk menerima tawaran pekerjaan dari Kingpin alias Wilson Fisk. Wilson Fisk tertarik terhadap ilmu teleportasi, terutama bagaimana seorang superhero di New York seperti misalnya The Clock bisa melakukan teleportasi kemanapun semaunya dia. Penelitian Jonathan On akhirnya membuka portal gelap yang pekat yang membuat sang peneliti ambisius ini masuk ke dalamnya dan kemudian akhirnya menemukan jalan keluar dari portal tersebut. Sang ilmuwan ini akhirnya berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Ada banyak kelainan anatomi tubuh yang dia alami, seperti misalnya wajahnya yang menghilang, kulitnya pun juga berubah menjadi putih terang dan dia ditutupi dengan bintik-bintik hitam dari kepala sampai ujung kaki. Setiap bintik tersebut ternyata berfungsi menjadi portal ke realitas-realitas lain, termasuk realitasnya sendiri. Dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, The Spot sering disebut sebagai Villain of the Week, yang mengimplikasikan bahwa dia hanyalah penjahat kelas rendah daripada sebuah ancaman yang sangat signifikan untuk para superhero Marvel. Begitulah The Spot yang memang sering diperlakukan dalam komik aslinya, terutama pada saat pertemuan pertamanya dengan Spider-Man. Itu pula lah kenapa saya dan komunitas Marvel Indonesia Regional Makassar sering menganggap bahwa The Spot ini bukanlah villain yang menakutkan dalam komik. Namun setelah mendapatkan kekuatan dari portal yang dia buat dan mengembangkan potensinya, akhirnya menjadikan dirinya sebagai super villain. The Spot menghadapi Spidey untuk pertama kalinya dan pertemuan itu tidak berjalan seperti yang direncanakan karena Spidey tidak bisa menahan tawa ketika melihat sang villain dengan namanya yang dianggapnya konyol. Apalagi penampilannya memang terlihat konyol. Meskipun mungkin Spidey meremehkan musuh barunya ini, kekuatan yang tidak terduga dari The Spot terbukti menjadi sebuah tantangan baru untuk Spider-Man. The Spot akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya dalam pertemuan pertama mereka tersebut, namun kemenangan tersebut hanya bertahan sebentar saja. Dalam setiap pertemuannya di event-event berikutnya, The Spot akhirnya selalu kalah dari Spider-Man.
Dan sejak saat itu meskipun dia adalah seorang super jenius, Jonathan On menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai villain bayaran untuk membantu villain Spider-Man yang lebih terkenal untuk melakukan aksi seperti pencurian ataupun aksi kriminal yang lainnya. Tapi bukan berarti semua perjalanan hidup dari The Spot ini sebagai villain dianggap lucu. Dia bahkan pernah menjadi salah satu villain yang sangat kejam setelah anaknya Wyatt On menjadi korban penembakan. Meskipun sering diejek, namun pengalaman The Spot untuk membalas dendam untuk anaknya menunjukkan seberapa kuat dan mematikannya karakter ini. Bintik-bintik khas dari villain ini mungkin terlihat konyol ya, tapi sebenarnya ini merupakan alat yang sangat berguna untuk sang villain. Dia bisa mengupas bintik-bintik tersebut dari tubuhnya lalu kemudian mengubahnya sesuai dengan keinginannya. Bintik-bintik tersebut tidak hanya berfungsi untuk memindahkan dia ke lokasi yang jauh atau berteleportasi, tapi juga bisa mengangkut The Spot menuju ke dimensi lain. Seperti misalnya Negative Zone. Kemampuan antar dimensi dari The Spot ini juga membuatnya menjadi salah satu villain yang bisa menghindari Spider-Sense, salah satu mekanisme pertahanan yang paling handal yang dimiliki oleh sang villain. Meskipun demikian, bintik-bintik tersebut sebenarnya memiliki kelemahan, yaitu jumlahnya yang sangat terbatas. Tidak pernah dijelaskan secara eksplisit bagaimana The Spot bisa mengembangkan lebih banyak lagi bintik-bintiknya dalam komik, meskipun sejauh ini kita bisa berasumsi kalau bintik-bintik tersebut bisa beregenerasi seiring berjalannya waktu. Ada juga efek-efek samping yang mengejutkan dari transformasi Jonathan On, di mana dia hampir tidak terkalahkan. Karakter ini sudah mati setidaknya setengah lusin kali dalam komik, tapi selalu bisa hidup kembali. Leher dan kepalanya pernah terpisah, bahkan tubuhnya juga pernah kepotong-potong dengan cara yang mengerikan. Tapi dia selalu berhasil muncul kembali untuk membuat masalah. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Peter Parker The Spectacular Spider-Man isu nomor 94 yang dirilis pada bulan Juni tahun 1984. Namun dalam komik tersebut dia debut sebagai Dr. Jonathan On. Kemudian dia akhirnya menjadi The Spot dalam komik Peter Parker The Spectacular Spider-Man isu nomor 98 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1985. Balik lagi ke Across the Spider-Verse. Jadi ketika Miles Morales pertama kali bertemu dengan The Spot, villain yang culas dan percaya diri ini kelihatan seperti penjahat biasa. Pada saat itu dia sedang mencoba untuk mencuri sebuah mesin ATM di sebuah toko dan dia tidak berhasil. Namun begitu Miles Morales mulai untuk melawan The Spot, mereka pun akhirnya terlibat aksi kejar-kejaran teleportasi di seluruh kota. Kemudian setelah adegan kejar-kejaran selesai, The Spot mengungkapkan hubungan yang mengejutkan yang dimiliki oleh dirinya dengan Spider-Man. Ternyata Jonathan On di universe ini merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di Alchemax, di sebuah divisi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Wilson Fisk dan diawasi oleh Olivia Octavius. Dari film pertama, uji coba mereka untuk Super Collider berbahaya untuk perusahaan tersebut dimulai dengan membawa sebuah entitas kecil, termasuk seekor laba-laba radioaktif dari Earth 42 yang akhirnya menggigit Miles Morales dan memberikannya kekuatan sebagai Spider-Man. Jonathan On terperangkap dalam ledakan Super Collider setelah Spider-Man dan Spider-People lainnya menghancurkan mesin tersebut dalam film Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan ledakan tersebut ternyata tidak membuatnya mati, melainkan meninggalkan cacat di seluruh tubuhnya, dan The Spot akhirnya bersumpah akan membalas dendam kepada Spider-Man atas apa yang telah dia lakukan. Dia pun menemukan lokasi Super Collider lainnya di Earth 50101 yang menjadi rumah untuk Spider-Man India alias Pak Peter Prabhakar. Setelah menggunakan Super Collider tersebut, akhirnya The Spot menjadi entitas energi gelap murni atau dark matter yang mampu menghancurkan dimensi-dimensi lainnya dengan sekali menekan jarinya. The Spot kemudian mengancam akan menghancurkan segalanya dan semua orang yang pernah dicintai oleh Miles Morales. Penampilannya di ending film ini membuat kita sudah tidak lagi bisa meremehkan sang villain, dan ancaman yang menakutkan untuk Miles Morales kemungkinan besar akan mendapatkan kesimpulan yang epik di sequelnya nanti yang berjudul Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Pertanyaannya sekarang, apakah The Spot ini memang ada dalam film pertama Spider-Man Into the Spider-Verse? Di film ini The Spot akhirnya mengungkap bahwa dia sebenarnya punya masalah pribadi dengan si Spidey ini. Dan apakah kalian masih ingat ketika Miles Morales dan Peter B. Parker berada di Alchemax, The Spot sebenarnya ada di sana dalam wujud manusianya, dan pada waktu itu dia masih menjadi Dr. Jonathan On. Dia mengejar Miles Morales dan Peter B. Parker sebelum kepalanya kena lempar bagel oleh Miles Morales. Dan nasib yang lebih buruk lagi, ketika Miles Morales akhirnya membantu untuk meledakkan Super Collider Multiverse milik Kingpin, ternyata Jonathan On berada dalam radius ledakan, dan pada saat itulah dia akhirnya menjadi The Spot. Pendalaman karakter yang seperti ini tentu saja dibutuhkan untuk membuat karakter yang tidak begitu dikenal dalam komik untuk bisa mendapatkan tempat di media yang berbeda, dan Sony Pictures berhasil melakukan hal tersebut kepada The Spot. Menurut kalian bagaimana tentang villain yang bakalan dihadapi oleh Miles Morales di Beyond the Spider-Verse
nanti. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikut bergabung di membership untuk channel ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk ikut event nobar kita bersama dengan komunitas Marvel Indonesia. Tungguin event-event nobar lainnya yang bakalan kita segera update di media sosial kita masing-masing. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan super thanks-nya. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.